Selamat datang di Agus Pajak, tempat Anda belajar pajak. Pada video ke-46 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, kita bahas PPh final penghasilan sewa tanah dan atau bangunan. Jenis penghasilan sewa tanah dan atau bangunan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017. Atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan baik sebagian maupun seluruh bangunan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dikenai PPh yang bersifat final. Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan pemegang hak atas tanah dari investor terkait dengan pelaksanaan perjanjian bangun guna serah, meliputi 1. Penghasilan atas pembayaran berkala selama masa perjanjian bangun guna serah. 2. Penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan sebelum perjanjian bangun guna serah berakhir. 3. Penghasilan dalam bentuk bangunan yang diserahkan atau seharusnya diserahkan pada saat perjanjian bangun guna serah berakhir, dan atau 4. Penghasilan lain terkait perjanjian bangun guna serah, termasuk pembayaran terkait bagi hasil penggunaan bangunan dan denda perjanjian bangun guna serah. Perlu diperhatikan frasa sebagian maupun seluruh bangunan. Dalam praktiknya, seringkali pengusaha menyewa tidak seluruh bangunan. Tetapi sesuai kebutuhan, hanya sebagian saja. Tidak ada batasan minimal berapa sebagian yang dimaksud. Sehingga bisa saja hanya satu kamar, satu ruangan, satu lantai, atau beberapa lantai. Contoh dalam pameran, peserta pameran menyewa sepetak bidang untuk memajang dagangannya. Ini juga termasuk ke dalam sewa bangunan sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017. Kalimat yang paling menarik dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 yaitu, jasa pelayanan penginapan, antara lain kamar, asrama untuk mahasiswa, pelajar, asrama atau pondok pekerja, dan rumah kos. Kalimat ini ada di penjelasan Pasal 2 Ayat 3. Ayat ini mengatakan bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa pelayanan penginapan beserta akomodasinya tidak termasuk yang dikenakan pajak penghasilan final. Artinya, sekarang asrama dan rumah kos tidak dikenai PPh final. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996. Tidak ada perubahan tarif. Tapi ada perubahan objek penghasilan. Besarnya pajak penghasilan adalah sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Jumlah bruto merupakan semua jumlah yang dibayarkan, atau yang diakui sebagai utang oleh penyewa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan, yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan. Di sini kita bicara dasar pengenaan. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 mengatur bahwa dasar pengenaan sewa adalah jumlah bruto persewaan. Jika persewaan tersebut memasukkan biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya layanan, dan biaya fasilitas lainnya, semua tagihan tersebut merupakan dasar pengenaan pajak. Yang dimaksud dengan biaya layanan adalah biaya yang biasa disebut dengan service charge. Yang dimaksud dengan perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan adalah perjanjian atas pembayaran biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya, dan biaya layanan yang perjanjiannya dibuat secara terpisah, atau disatukan dengan perjanjian persewaan tanah dan atau bangunan. Jumlah bruto atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dalam bentuk bangunan dalam perjanjian bangun guna serah merupakan nilai bangunan yang diterima oleh pemegang hak atas tanah dari investor. Nilai bangunan ditentukan berdasarkan nilai yang tertinggi antara nilai pasar dan nilai jual objek pajak bangunan. Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau kewajiban pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, tidak memiliki hubungan istimewa, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian, dan tanpa paksaan. Saya ingatkan kembali bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 mengatur jenis penghasilan sewa tanah dan bangunan. Bukan penerimaan bangunan dari investor. Yang diatur berdasarkan Pasal 15 adalah pemilik tanah menerima bangunan dari investor.
Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.